Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Rahmawan dengan NIM 43040190214. Dari kelas Psikologi Kepribadian 1 4G dengan dosen Ibu Setia Utami MC. Yang saya hormati Ibu Setia Utami MC serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tradisi upacara mitoni di Desa Tuntang yang dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Oke. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakangnya. Ungkapan orang Jawa sudah kehilangan Jawanya atau dalam bahasa Jawa disebut wong Jawa orang Jawani, merupakan ungkapan yang ditunjukkan untuk orang Jawa yang melupakan tradisi budayanya sendiri. Menurut Sadono dan Pramestuti, budaya Jawa merupakan suatu sistem yang menjadi pedoman bagi masyarakat Jawa dalam berperilaku dan bersikap. Hal ini dikarenakan budaya Jawa memiliki kearifan lokal yang berfungsi sebagai pendorong yang kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Dalam Sadono dan Pramestuti 2018. Salah satu bentuk kebudayaan masyarakat Jawa yang mengandung unsur kearifan lokal adalah tradisi ritual seputar kelahiran. Beberapa tradisi ritual tersebut meliputi upacara selama berokohan atau upacara setelah bayi lahir, yaitu ada sepasaran atau 5 harian, terus ada selapanan 35 harian, lalu ada telung lapan 3 bulan 15 hari, lalu ada mitoni yaitu 7 bulan yang kita bahas pada saat ini, dan ngatahuni setahun. Oke. Pembahasan tradisi mitoni ini ialah sebagai perekat sosial budaya masyarakat Jawa di desa Tuntang. Tradisi ini merupakan kebiasaan dari aktivitas keagamaan yang telah berakar dalam kondisi sosial budaya. Mitoni adalah upacara yang dilakukan pada bulan ke-7 masa kehamilan masyarakat Jawa. Mitoni sendiri berasal dari kata pitu atau 7. Hal itu karena diadakan ketika usia kandungan masuk 7 bulan. Ritual ini agar calon bayi dan ibu selalu mendapatkan keselamatan. Ada beberapa rangkaian upacara yang dilakukan dalam mitoni, yaitu siraman sebagai simbol, memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain calon ibu oleh sang suami, lalu ganti busana, memasukkan kelapa gading muda, lalu mengutus lawe atau lilitan benang atau jamur, lalu memecahkan periuk dan gayung, lalu minum jamu sorongan dan nyolok endok, yaitu menyuri telur. Rangkaian upacara itu dipercaya sebagai prosesi pengusiran mara bahaya dan petaka dari ibu dan calon bayinya. Studi mitoni sebelumnya ialah sebagai berikut. Yang pertama itu, penelitian sebelumnya itu ada Rifai melihat mitoni dari sisi komunikasi yang terjadi di kalangan masyarakat. Rifai 2017. Mustaqim menemukan bahwa ritual mitoni yang dilakukan di tengah masyarakat sudah mengalami pergeseran dari sisi makna maupun kualitas ritual. Mustaqim 2017. Marliana juga meneliti pelaksanaan mitoni meliputi persiapan upacara inti dan penutup. Lalu mitoni sendiri ditinjau dari sisi Islam oleh Adriana dan Bukhari. Menurut Adriana, sebagai ulama melarang ritual mitoni karena tidak ada syariat yang mendasarinya. Sementara itu Bukhari menjelaskan bahwa Islam cukup mengakomodir tradisi atau budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bukhari 2017. Lalu saya mengambil tema ini dikarenakan adanya fakta berbahaya, yaitu ancaman disharmoni sosial yang kerap terjadi di tengah masyarakat
masyarakat Indonesia pada umumnya sering mengalami konflik kekerasan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang ajaran budaya dan agama. Senada dengan itu, masyarakat dengan berbagai agama di dalamnya merupakan sebuah keadaan yang rawan akan konflik dan perpecahan. Karena isu agama adalah isu yang mudah sekali menyulut konflik dan perpecahan jika dibandingkan dengan isu-isu yang lain. Lalu disharmoni sosial dapat terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai nilai agama dan budaya. Hal itu menyebabkan munculnya kecurigaan terhadap orang yang berbeda keyakinan, fanatisme agama, lalu sikap toleransi. Oke. Sekarang masuk ke kajian teorinya, yaitu teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura 1986. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Bahwa tradisi mitoni memiliki keterkaitan kepribadian diri dan lingkungan sekitar. Seperti yang dijelaskan pada teori pembelajaran sosial Albert Bandura, itu ada keterkaitannya dengan tradisi mitoni. Pada saat acara mitoni, secara tidak langsung kita mengetahui kepribadian seseorang dengan pendekatan tradisi tersebut. Lalu dalam tradisi mitoni terdapat nilai-nilai positif. Itu ada yang pertama ada silaturahmi, kedua ada melestarikan budaya, lalu yang ketiga ada toleransi, dan masih banyak lagi sebenarnya. Lalu Bandura menyatakan banyak aspek fungsi kepribadian melibatkan interaksi orang satu dengan orang lain. Dampaknya, teori kepribadian yang memadai harus memperhitungkan konteks sosial di mana tingkah laku itu diperoleh dan dipelihara. Dalam teori pembelajaran sosial Albert Bandura ini ada yang namanya reciprocal determinism, yaitu sebuah pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Lalu mitoni masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Tuntang hingga sekarang. Pelaksanaan mitoni tidak hanya sebatas untuk selamatan anak pertama saja. Sebagai besar warga Tuntang menyelenggarakan mitoni untuk semua anaknya, sedangkan sebagian lagi melaksanakan mitoni hanya untuk anak pertama di dalam suatu keluarga tersebut. Di Tuntang memiliki 7 anak dan 13 cucu. Semuanya dilakukan tradisi mitoni ketika akan melahirkan. Jadi selamatan mitoninya tidak hanya untuk anak pertama saja. Selamatan yang dilakukan mulai dari neloni, mitoni, dan sesudah melahirkan namanya brokohan, yaitu selamatan ucapan syukur kepada Tuhan. Dasar ucapan syukurnya ialah karena proses kelahiran sudah berjalan dengan lancar dan diberi keselamatan. Semua anak-anaknya diberi wejangan supaya mengadakan tradisi mitoni, supaya diberikan keselamatan walaupun anaknya berdomisili di luar Desa Tuntang. Akan tetapi selamatan neloni dan mitoni tetap diadakan. Sesuai dengan adat Jawa, waktu pelaksanaan mitoni diadakan pada hari Sabtu Wage jam 6 pagi. Itu sebenarnya aturan turun-temurun dari sesepuh-sesepuh kita. Lalu sesuai perkembangan zaman, kebanyakan keluarga muda itu tidak memahami aturan tersebut. Maka mereka yang zaman-zaman sekarang itu mengadakan acara mitoni banyakan ngasal. Ada yang malam hari, ada yang yang penting mitoni gitu. Yang penting disertai kemantapan hati. Itu sebenarnya kita kurang melestarikan
tradisi ya, karena kita tidak mengikuti aturannya. Lalu diadakannya mitoni ini agar ibu hamil tidak merasa cemas kalau anak yang dilahirkan akan cacat. Lalu selamatan mitoni, ibu hamil merasakan lebih tenang. Ia meyakini telah terbebas dari kemalangan atau dalam bahasa Jawa disebut sukerta. Ada beberapa pengajaran atau pitutur supaya ibu hamil dan suaminya melakukan perilaku tertentu yang dianjurkan. Orang tua dianjurkan mengucapkan kata-kata yang intinya mendoakan anaknya supaya tidak terpengaruh hal-hal yang buruk, yaitu dengan doa-doa dan ucapan-ucapan perkataan-perkataan baik gitu. Lalu contohnya itu kayak perkataannya itu, semoga menjadi anak soleh, lahir tidak ada halangan, lancar, baik, anak dan ibunya, seperti itu. Ada 4 tahapan mitoni di masyarakat Desa Tuntang. Yang pertama ada siraman. Ritual yang pertama adalah siraman. Lalu yang kedua adalah ganti busana. Yang ketiga upacara brojolan. Lalu yang keempat ada upacara kenduri. Lalu pengaplikasian dari mitoni ini yaitu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan ibu dan calon bayi, dan harapan agar ibu dan calon bayi sehat selalu, dilindungi oleh Allah, dan dilancarkan persalinannya nanti. Acara mitoni dengan menghidangkan berbagai makanan dan berbagi kepada tetangga maupun kerabat kita, yaitu salah satu bentuk kita berbagi kebahagiaan dengan sosial, dengan sekitar gitu. Serta kita sebagai tetangga yang hadir dalam acara mitoni, itu menandakan kita kepribadian yang baik dan juga saling peduli gitu, toleransi juga. Tradisi mitoni sebagai aplikasi nilai ketuhanan dalam Pancasila. Sila pertama, sebagai tonggak masyarakat Indonesia yang religius, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, merupakan kepercayaan masyarakat Indonesia yang mengarah kepada kehidupan beragama. Itu budaya Jawa termasuk dalam budaya Indonesia. Dasar dari Republik ini yakni Pancasila. Pancasila sebagai landasan masyarakat Indonesia pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai yang jelas. Pada sila pertama itu masyarakat Indonesia memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang mereka percayai. Masyarakat Indonesia kebanyakan yakin kepada Tuhan melalui agama yang masing-masing dianut. Namun lambat laun setelah agama-agama yang sekarang diakui oleh negara ini menyebar di Nusantara, akhirnya masyarakat Jawa kebanyakan menganut agama-agama yang sudah diakui oleh negara. Tetapi tidak sedikit juga orang Jawa yang masih bertahan dalam ajaran kejawen. Salah satu budaya Jawa adalah budaya mitoni. Budaya ini merupakan wujud syukur dan memohon kelancaran dalam persalinan yang intinya akan memberikan berkah kepada semua orang. Dengan memohon kelancaran dan dalam persalinan, budaya ini juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan dapat melindungi bayi dan ibu ketika mereka sudah lahir. Seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu yang terakhir, evaluasinya di sini upacara mitoni ini ada sajen tumpeng. Maknanya adalah pemujaan pada arwah leluhur yang sudah tiada. Lalu yang kedua ada sajen jenang abang, jenang putih melambangkan benih pria dan wanita yang bersatu dalam wujud bayi akan lahir. Lalu yang ketiga ada sajen berupa sego gudangan mengandung makna agar calon bayi selalu dalam keadaan segar. Lalu yang keempat ada cengkir gading, yaitu kelapa muda yang berwarna kuning yang diberi gambar Kamajaya
dan Dewi Ratih. Dewi Ratih itu zaman dulu dipercaya oleh masyarakat kebanyakan Jawa itu sebagai Dewi Kemakmuran buat ini para petani ya biasanya. Lalu yang kelima ada benang lawe atau daun kelapa muda yang disebut janur, yang dipotong maknanya adalah mematahkan segala bencana yang menghadang kelahiran bayi. Lalu yang keenam, kain dalam 7 motif melambangkan kebaikan yang diharapkan bagi ibu yang mengandung 7 bulan bagi si anak kalau sudah lahir. Yang ketujuh ada sajen dawet, mempunyai makna agar kelak bayi yang sedang dikandung mudah kelahirannya. Yang kedelapan ada sajen berupa telur yang nantinya dipecah, mengandung makna berupa ramalan bahwa kalau telur pecah maka bayi lahir perempuan, bila telur tidak pecah maka bayi yang lahir adalah laki-laki. Oke, evaluasinya menurut saya adalah seperti yang dijelaskan di atas tadi, bahwa pemaknaan dari setiap langkah-langkah tradisi upacara mitoni harus diubah mindsetnya menurut saya, karena mindsetnya atau pandangannya agar tidak menjerumus ke hal-hal yang musyrik. Yang kita tadi bahas itu bahwa isu-isu agama itu lebih mudah terpecah gitu ya, lebih mudah terprovokasi. Nah yang kayak gini-gini itu takutnya ada yang berpersepsi negatif, musyrik gitu. Jadi sebaiknya diubah saja, diganti pemaknaannya seperti itu. Oke. Lalu tradisi ini harus tetap terus dilestarikan oleh suku Jawa, baik itu kaum tua, kaum muda, itu harus tetap melaksanakan tradisi mitoni ini, karena ini tradisi turun-temurun dari nenek moyang kita yang menurut saya banyak sisi positifnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.